줬는데 너 이거 두고 가면 어떡해? 승천아. Kehidupan Seungcheon dan Taehyung kembali seperti semula ketika Lee Chol mengenali Seungcheon sebagai anaknya. Sebelum Seungcheon pergi, ia menukarkan ponsel miliknya dan milik Taehyung. Ia memberi saran Taehyung untuk menuruti perkataan Tuan Hwang yang akan memisah perusahaan demi kebaikan bersama. Saat Taehyung menghadap Tuan Hwang, sikapnya tak seperti biasanya. Sebagai anak CEO grup Dosin, ia meminta untuk memimpin perusahaannya. Taehyung pun dengan berani mengkritik ayahnya dengan kebiasaan mengetuk jari ke meja yang membuat Taehyung tak nyaman. 제가 급한 일이 좀 생겨서. 승천아! 아직 안 가셨어요? Setelah bertemu Tuan Hwang, Taehyung mengantar Lee Chol untuk pergi. Tak terpikir bagi Taehyung akan berpisahnya dengan keluarga Lee Chol, yang mana telah mereka lewati selama 10 tahun hidup bersama. Setelah kejadian itu, Seungcheon tiba-tiba saja pergi meninggalkan ayahnya. Seungcheon pergi mencari penjual sendok emas, akan tetapi dia tak menemukannya. Hari itu, Juhye pergi ke rumah Lee Chol untuk merayakan hari ulang tahun Seungcheon. Tepat di depan rumah Lee Chol, Juhye melihat kode pintu rumah yang sama persis dengan kode brankas milik Taehyung. Seketika itu juga, Juhye pergi ke Menara Dosin untuk memastikannya. Di hari pertama Taehyung menjadi CEO grup Dosin, ia langsung mendapat banyak hujatan dari afiliasi grup Dosin. Taehyung pun harus mendapat pukulan di kepalanya yang mengingatkan akan memori lamanya. Sikap Taehyung yang berbeda dari sebelumnya membuat Moon Ki heran. Taehyung memperjuangkan hak investor kecil karena penjualan saham murah. Sikap yang berbeda itu pun dirasakan Yojin, yang kemudian menyadarinya bahwa ia adalah Taehyung asli. Yojin memastikan dengan menelpon Seungcheon yang kala itu tengah mencari cara kembali menjadi Taehyung. Seungcheon mengungkapkan bahwa mungkin Taehyung bukan anak kandung Tuan Hwang. Itu karena pada hari ulang tahun mereka, Tuan Hwang tak bisa mengenali Taehyung yang bertemu dengannya. Penjualan saham murah yang Dosin lakukan ternyata didalangi oleh Juntae dan Amicus. Juntae mengungkapkan hal itu kala dijenguk oleh Yongsin. Juntae juga bercerita di malam terbunuhnya Tuan Na, ia memang datang ke rumah Tuan Na. Akan tetapi, ia tak melakukan pembunuhan yang diceritakan. Oleh sebab itu, Juntae dijadikan kambing hitam oleh Tuan Hwang yang mengetahui kasus pembunuhan di Amerika yang dilakukan oleh Juntae. Juntae pun lebih memilih hidup di penjara Korea daripada harus mendekam di penjara Amerika. Karena pilihannya itu, ia harus mau berpura-pura menghabisi Tuan Na. Di penjara itu, Juntae bertemu dengan ayah Nara. Ia berterima kasih kepada Juntae karena telah menghabisi Tuan Na yang ia anggap sebagai musuh lamanya. Ayah Nara kemudian mendapat kunjungan dari Tuan Oh. Ia kesal kepada ayah Nara karena telah mendapat kiriman uang secara berkala dari Yojin. Ia pun bertanya tentang hubungannya dengan Yojin. Di waktu yang sama, Yojin berniat mencari tahu ayah biologis Taehyung. Dalam pencariannya, Yojin menemukan fakta bahwa Yongsin pernah menjadi gila sebab perselingkuhannya terbongkar. Yojin pun berniat menyampaikan berita itu kepada Seungcheon. Namun, Seungcheon enggan menerima telepon Yojin karena tengah bersama Juhye. Pertemuan Juhye dan Seungcheon tersebut sampai ke telinga Taehyung dan Yojin. Yojin merasa cemburu dengan kedekatan Seungcheon dan Juhye. Ia pun harus menerima kenyataan bahwa Taehyung tak mau menikahinya meskipun telah bertunangan. Sementara itu, Seungcheon merasa malu karena telah menggunakan sendok emas dan menukar keluarganya. Ia pun pergi meninggalkan Juhye sendirian. Namun, Seungcheon pun akhirnya kembali sore itu dan meminta maaf kepada Juhye. Juhye yang pernah mendengar sendok emas ingin memastikan bahwa Seungcheon menggunakannya. Ia mencoba mengorek informasi dengan pertanyaan yang ia buat untuk Seungcheon. Setelah Seungcheon menjawabnya, Juhye memastikan bahwa Seungcheon berbohong dan pernah bertukar kehidupan dengan Taehyung. Meskipun demikian, Juhye tetap menyayangi Seungcheon. Setelah mengantar makanan, Tuan Hwang mengundang Lee Chol untuk minum teh. Tuan Hwang memamerkan satu set alat gambar yang kemarin Lee Chol kagumi serta memberikannya untuk Lee Chol. Karena merasa tak pantas, Lee Chol menolaknya. Meskipun akhirnya ia membawanya karena Tuan Hwang memaksanya.
Langkah Licol terhenti kala Tuan Huang menyindir keluarganya bahwa mereka mulai tertarik dengan harta dan uang Tuan Huang. Dengan tegas, Licol mengembalikan set alat gambar yang mahal itu dan pulang meninggalkan Tuan Huang. Melihat hal tersebut, Yongsin tak menyangka ternyata suaminya bisa berbuat demikian. Malam hari itu, Yojin menunggu Seungcheon yang tak bisa ia hubungi. Kala itu, Janggun mencoba mengasihi Yojin, akan tetapi Yojin menganggap bahwa selama ini Janggun menyukainya. Sebenarnya, Janggun hanya kasihan karena Yojin seperti orang yang kehilangan kasih sayang. Yojin kemudian pergi ke rumah Seungcheon. Ia merasa semakin kesal karena Yojin melihat Seungcheon dan Juhe tengah berciuman di mobil Juhe. Malam itu pun, Licol merasa kesal karena ia tergoda harta Tuan Huang. Mendengar kisah yang ia ceritakan, istri Licol berniat menegur Tuan Huang. Akan tetapi, Licol mencegahnya karena ia merasa tak dapat melawan Tuan Huang. Istri Licol kemudian memberi suaminya itu uang dan menyuruhnya pergi bersenang-senang. Di luar tokonya, Licol bertemu Yojin yang kemudian mengajak Licol untuk pergi. Di malam yang sama, Seungcheon tengah mengamati isi rumahnya. Selama 10 tahun, Taeyong telah mengisi kehidupan keluarganya. Itu membuat Seungcheon dilema karena tak bisa hidup sebagai Seungcheon maupun Taeyong. Di sisi lain, Taeyong tengah menikmati anggur seorang diri. Ia tak sengaja melihat anggur yang tumpah berwarna merah itu. Seketika, Taeyong mengingat kejadian di rumah Tuan Na. Ia mencoba mencari ayahnya, namun tak bisa menemukannya. Ia pun kemudian menceritakan urutan kejadian itu kepada Moon-ki, serta kejadian di Amerika yang didalangi oleh Juntae. Dalam cerita Taeyong itu, ia tak berniat menghabisi Tuan Na. Ia pun melihat sesosok lelaki yang ternyata ayahnya. Ia menduga jika ayahnya berkaitan dengan pembunuhan Tuan Na. Di lain pihak, Tuan Huang tengah mencoba menjernihkan pikirannya. Ia mendatangi sebuah museum dan melihat lukisan yang menakjubkan. Namun yang membuat pandangannya terhenti adalah ketika melihat sendok emas berada di tempat itu. Sendok tersebut mengingatkan puluhan tahun silam saat Tuan Huang masih miskin. Ia ditawari sendok emas oleh nenek penjual barang antik. Pada tahun 1982, Tuan Huang yang sebenarnya bernama Johan berteman akrab dengan Huang Yondo. Ia adalah pemilik grup Dosin sebelumnya, serta ayah biologis dari Huang Taeyong. Suatu hari, Johan dan Yondo tengah bertengkar karena masalah perusahaan. Puncak kemarahan Huang Yondo adalah saat Johan melarang ia pergi ke luar negeri, sehingga Yondo memecat Johan dari staf Dosin. Sebelum Johan pergi, ia meminta satu permintaan terakhir, yaitu makan di rumah Yondo, di mana kala itu akan menjadi yang ketiga kalinya Johan makan menggunakan sendok emas di rumah Yondo. Setelah kejadian itu, hidup mereka pun tertukar. Di masa saat ini, Juhe yang kala itu melihat Taeyong di televisi menganggap bahwa Seungcheon sangat baik berperan di keluarga Tuan Huang. Ia yang khawatir Seungcheon masih berambisi mengajaknya bertemu di suatu tempat. Tempat itu adalah tempat nenek penjual barang antik menitipkan surat. Surat tersebut pernah Juhe baca, yang isinya seorang tersebut mempunyai kesempatan 1 bulan, 1 tahun, dan 10 tahun. Juhe menyadari bahwa Seungcheon masih mempunyai satu kesempatan lagi, dan ia memohon kepada Seungcheon agar tak menggunakannya untuk menjadi Taeyong kembali. Namun anehnya, saat tengah malam tiba, Juhe tiba-tiba mengenali Seungcheon sebagai Taeyong. 승천이 너는 어떻게 생각할지 모르겠지만 난 태용, 난 분명히 승천이랑 있었는데. Juhe tengah terkejut karena ia tiba-tiba saja bersama Huang Taeyong. Karena hal tersebut, Seungcheon yang sebagai Taeyong menceritakan kebenaran tentang sendok emas itu, dirinya dan Taeyong. Malam itu juga, Seungcheon pergi menemui Taeyong. Ia menceritakan hal yang sama kepada Taeyong. Hal yang mereka bicarakan juga tentang ayah sebenarnya dari Taeyong. Karena Tuan Huang tak dapat mengenali Taeyong saat hari ulang tahunnya. Saat Tuan Huang mendatangi mereka berdua, Taeyong memilih pergi agar Tuan Huang tak curiga. Malam itu, Tuan Huang berkata pada Seungcheon bahwa ayah senang kamu sudah kembali ke tempatmu. Yang kata-kata itu berarti Tuan Huang mungkin hanya berpura-pura tidak tahu bahwa Seungcheon menggunakan sendok emas. Di malam itu pula, Yojin menjelaskan semuanya tentang sendok emas kepada Licol. Ia juga memberikan sendok milik Seungcheon kepadanya. Sepulang dari bertemu Yojin, Licol mencoba sendok tersebut. Namun tiba-tiba, Taeyong datang dan merasa heran karena ayahnya minum minuman keras. Licol pun berkata ia sangat menyayangi anaknya yang di depannya itu.
사랑한다, 아들. 얼른 주무세요. Setelah Taeyong pergi, Lichol mencoba menggunakan sendok tersebut. Sehingga kala itu ia bisa melihat memori Seungcheon menggunakan sendok emas. 한 번 빚 갚을 수 있을 거예요. 황태영으로 살면서 도와주면 돼. 왜 이런 일을 하냐고요? 왜? Lichol pun merasa sedih karena Seungcheon mencoba menukarkan keluarganya demi harta. Keesokan hari, Seungcheon bertemu Tuan Hwang untuk membicarakan pemecahan fisik perusahaan. Saat menunggu, Seungcheon memikirkan tentang warisan grup Dosin yang tak diberikan kepada Taeyong. Hal itu mungkin berarti Taeyong bukan anak kandung Tuan Hwang. Saat akan keluar mengikuti Tuan Hwang, Seungcheon tak sengaja bertemu ayahnya. Lichol ingin bertemu dengan Seungcheon asli. Saat itu, Tuan Hwang langsung mengajak Seungcheon pergi. Dengan berat hati, Seungcheon meninggalkan Lichol dan berpesan, ia akan menghubungi Lichol nanti. Ayahnya itu pun dibuat kecewa dengan sikap Seungcheon. Setiba di tempat yang disebut Rumah Biru, Seungcheon langsung diperkenalkan sebagai pewaris grup Dosin. Di rumah Tuan Hwang, Yongsin mencoba mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Juntae tak dibebaskan. Ia berkata seperti itu di depan kepala pelayan agar disampaikan pada Tuan Hwang. Sebelumnya, Tuan Hwang berbohong kepada Juntae atas janjinya. Melihat Yongsin seperti itu, Ibu Seungcheon mencoba menenangkannya. Yongsin pun berhasil ditenangkan oleh Ibu Seungcheon. Setelah kejadian itu, Ibu Seungcheon berpamitan kepada Yongsin bahwa hari itu adalah hari terakhir keluarga Lichol menghantar makanan. Hal itu dikarenakan sikap Tuan Hwang pada Lichol yang membuatnya sakit hati tempo hari. Di waktu yang sama, Taeyong tengah mencari ibu dan ayahnya lewat data silsilah keluarga. Ia menemukan ibunya yang telah meninggal sekitar 13 tahun yang lalu. Namun, ia belum menemukan ayah yang ia cari. Waktu itu, Juhye menelpon Taeyong dan mereka pun bertemu. Saat itu, Juhye menceritakan bahwa ia telah mengetahui tentang sendok emas dan juga ia mengetahui tentang pertukaran Seungcheon dan Taeyong. Di sisi lain, Yojin sangat gembira dengan kembalinya Seungcheon sebagai Taeyong. Ia memeluk Seungcheon, namun Seungcheon menjelaskan jika ia sudah mencoba mencintai Yojin, namun ia tak bisa. Ia kemudian meninggalkan Yojin yang tengah mengharapkan cinta Seungcheon. Yojin kemudian menemui Lichol, yang pada akhirnya Lichol tak memberitahukan rahasia Seungcheon itu pada anaknya. Yojin pun merasa lega karena Seungcheon tak mengetahui bahwa ayahnya tahu. Di sisi lain, Juhye diberitahu gelandangan kemarin bahwa Yojinlah yang memberi tas berisi uangnya. Saat itu, gelandangan itu pun merasa senang kepada Juhye karena ada yang percaya dengan cerita sendok emas yang ia kisahkan. Di lain pihak, Yongsin menginginkan perceraian dengan suaminya. Di waktu itu, ia bertanya mengapa Tuan Hwang menikahinya. Tuan Hwang pun berkata karena istrinya itu mirip dengan ibu asli Taeyong. Suatu waktu, Lichol dan istrinya tengah menikmati waktu berdua di sebuah taman. Mereka sangat bahagia hingga datang anak-anak mereka yang membuat Lichol makin bergembira. Setelah menikmati waktu bersama, mereka pun pulang pada sore harinya. Dan di depan pintu telah ada Seungcheon yang menunggu keluarga Lichol. Ia berniat memberikan bingkisan, namun Tuan Lichol menolaknya dan berkata, "Jangan memanggil aku ayah." Lalu, Lichol pun mengusir Seungcheon dengan amarahnya. 앞으로 이렇게 불쑥불쑥 찾아오지 마. 이제 네 가족 아니야. Di tempat lain, Yojin tengah bersama Juhye. Ia memamerkan gaun pernikahannya bersama Seungcheon. Namun Juhye telah mengetahui semuanya. Ia berkata bahwa ia tahu tentang Seungcheon dan juga Yojin adalah Nara. Juhye pun pergi meninggalkan Nara untuk bertolak pulang. Dan di depan pintu rumahnya, Seungcheon telah menunggunya. Waktu itu Juhye mengungkapkan bahwa ia ingin Seungcheon kembali menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai Taeyong. Mendengar hal itu, Seungcheon pun pergi dari tempat Juhye. Keesokan pagi, Lichol ingin menemui Seungcheon untuk yang terakhir kalinya. Itu karena menurut Lichol, ia akan hidup dengan Taeyong sebagai anaknya untuk selamanya. Di waktu yang bersamaan, Juntae tengah melakukan rencananya untuk kabur dari penjara. Ia berkelahi dengan ayah Nara hingga dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, saat di rumah sakit itu, ia tiba-tiba menghilang. Dan Yongsin yang mencari anaknya itu tak dapat menemukannya. Yongsin sempat khawatir
Karena sebelumnya Tuan Huang memberitahu jika pembunuhan di Amerika didalangi oleh anak Yongsin. Juntae kala itu kabur untuk membalas dendam pada Taeyong alias Seungcheon setelah ia mendapat kabar dari Tuan Huang bahwa Juntae tak masuk kriteria dan Tuan Huang harus memindahkan penerusnya pada Seungcheon, bukan Juntae. Di waktu yang hampir bersamaan, Seungcheon bertemu ayahnya. Lee Chol mengajak makan Seungcheon dan mengatakan impian Seungcheon pada masa kecil dahulu bahwa Seungcheon ingin menjadi seorang penyair dan bukan menjadi kaya. Mendengar hal itu, Seungcheon tertegun sejenak. Sebelum akhirnya ia pergi karena mendapat panggilan dari Juntae. Juntae berniat menghabisi Seungcheon yang kemudian dihentikan oleh ayah Seungcheon. Pada akhirnya, yang menjadi korban Juntae adalah Lee Chol. Di saat terakhir itu, ayah Seungcheon meminta maaf pada Seungcheon karena ia tak dapat mengenali anaknya di hadapannya selama ini. 우리 삼촌이 이름 다시 볼